Salam hangat untuk semua pekebun dan pecinta tanaman. Setiap tahun, kita pasti menanti-nanti musim panen untuk bisa menikmati timun buatan sendiri yang paling renyah dan nikmat. Pastinya, semuanya berawal dari satu benih kecil. Tapi pernahkah Anda berpikir bahwa nasib seluruh panen Anda bisa ditentukan hanya dari satu pilihan, di mana benih itu akan ditanam? Apakah Anda memilih gelas plastik biasa, baki semai, tray modern, atau pot gambut, pit pot yang ramah lingkungan? Sekilas, perbedaannya memang tidak signifikan. Namun, saya berani katakan, satu kesalahan umum dalam pemilihan media tanam ini bisa menghancurkan hingga 90%. 90% bibit Anda. Hari ini, kita akan melakukan investigasi mendalam, membandingkan ketiga opsi tersebut, dan mengungkap rahasia yang akan membantu Anda mendapatkan tanaman yang kuat dan sehat. Ngomong-ngomong, Anda sendiri biasanya menyemai di media apa? Tuliskan di kolom komentar sekarang juga. Di akhir video nanti, kita akan lihat metode siapa yang paling efektif. Ini pasti seru. Mari kita kembali ke dasar. Mengapa kita harus repot-repot menyemai bibit timun? Kenapa tidak langsung saja tanam benih ke tanah? Alasannya, timun adalah tanaman yang sangat menyukai panas. Termofilik. Di banyak wilayah, musim panas kita terlalu singkat, sehingga jika ditanam langsung, mereka tidak akan sempat tumbuh maksimal dan menghasilkan panen yang melimpah. Metode penyemaian memberi kita waktu berharga. Kita memberikan tanaman kita awal yang baik dalam kondisi rumah yang terkontrol. Dan disinilah wadah semai memainkan peran kunci. Wadah ini adalah rumah pertama bagi calon timun kita. Volume, bahan, dan bentuk wadah akan sangat menentukan bagaimana sistem akar akan berkembang. Perlu diingat, akar adalah fondasi utama bagi kesehatan dan produktivitas seluruh tanaman. Kesalahan pada tahap ini, seperti kurangnya ruang, kerusakan akar saat pemindahan, transplanting, atau pengelolaan air yang salah, dapat menyebabkan pertumbuhan yang lambat dan hasil panen yang minim. Jadi memilih antara gelas, baki semai, atau pot gambut bukan sekadar masalah penampilan, tapi ini adalah keputusan strategis yang akan menentukan keberhasilan seluruh musim tanam Anda. Baiklah, mari kita bahas pilihan pertama kita. Gelas plastik biasa. Ini mungkin adalah opsi yang paling merakyat dan paling mudah didapatkan. Anda bisa membelinya di toko kebutuhan rumah tangga manapun dengan harga yang sangat murah, atau cukup gunakan bekas wadah yogurt atau krim kental yang sudah tidak terpakai. Keunggulan utama di sini adalah harga dan ketersediaannya. Anda tidak perlu mengeluarkan biaya besar hanya untuk menyediakan rumah bagi 100 bakal tanaman Anda. Bayangkan saja. Rak-rak toko dipenuhi wadah-wadah sederhana namun fungsional ini. Keuntungan lainnya adalah kontrol volume. Anda bisa memilih gelas dengan ukuran yang berbeda-beda, misalnya 200 ml untuk fase awal dan 500 ml jika Anda berencana membiarkan bibit tumbuh lebih lama. Ini memberi Anda fleksibilitas. Anda sendiri yang menentukan berapa banyak media tanam dan nutrisi yang akan diterima oleh setiap tunas Anda. Ini sangat penting, terutama untuk mentimun yang menyukai ruang luas dan cepat membentuk massa akar. Di lubang kecil baki semai, mereka akan cepat merasa sempit, sementara gelas plastik memberikan keleluasaan yang diperlukan untuk permulaan. Mari kita telaah lebih jauh tentang cangkir plastik. Ada satu lagi keunggulan yang mungkin tidak terpikirkan, tapi sangat krusial, terutama bagi kita para pemula yang hobi berkebun. Maksud saya pot plastik yang transparan. Apa sih manfaatnya? Pot transparan ini memungkinkan kita untuk mengamati, bahkan bisa dibilang mengintip, perkembangan sistem akarnya secara langsung. Anda bisa melihat semuanya jelas di depan mata. Kapan akar putih pertama mulai muncul, dan kapan akar-akar itu mulai melilit padat di media tanam. Ini adalah informasi yang sangat berharga. Dengan begitu, Anda tahu persis kapan bibit sudah terlalu padat dan harus segera dipindahkan. Anda juga bisa melihat apakah media tanam cukup lembab di bagian akar terdalam, bukan cuma di permukaan saja. Bayangkan perbandingannya, dalam pot yang buram, kita hanya bisa menerka-nerka kondisi akarnya. Tapi di pot transparan, semua terlihat jelas, bak melihat ke telapak tangan. Ini membantu kita menghindari dua kesalahan fatal. Memindahkan terlalu dini, di saat akar belum kuat menyatu dengan media tanam, atau memindahkan terlalu lambat, di mana akar sudah melingkar padat di dasar pot dan mulai kekurangan ruang.
Jadi, pot plastik transparan adalah alat sinar X pribadi Anda untuk memantau kesehatan bibit. Namun, dunia plastik ini tidak sepenuhnya bebas masalah. Sekarang, kita akan membahas kelemahan serius yang pertama. 99% gelas plastik bekas atau yang dibeli tidak memiliki lubang drainase. Apa artinya ini? Artinya, jika Anda menyiramnya terlalu banyak, wadah itu akan berubah menjadi rawa kecil. Akar mentimun, seperti kebanyakan tanaman, membutuhkan oksigen. Jika tanah terlalu basah, akar akan mulai tercekik dan membusuk. Ini adalah salah satu penyebab paling umum kematian bibit, yang sering disebut penyakit kaki hitam atau damping off. Oleh karena itu, sebelum Anda menggunakan gelas-gelas tersebut, Anda harus mempersiapkan penusuk, paku, atau solder untuk membuat 3-4 lubang di dasar setiap gelas. Bayangkan prosesnya. Anda harus duduk dan secara monoton melubangi seratusan gelas. Ini jelas memakan banyak waktu dan energi. Jika Anda lupa melakukannya atau membuat lubangnya terlalu kecil, Anda berisiko kehilangan semua upaya penanaman Anda hanya karena satu kali penyiraman yang ceroboh. Namun, inilah kekurangan utama yang seringkali membuat para pekebun berpikir dua kali dan menghapus semua kelebihan wadah ini, yaitu masalah cedera akar saat proses pemindahan. Mentimun adalah tanaman yang sangat manja. Mereka akan bereaksi sangat buruk terhadap kerusakan sekecil apapun pada sistem perakarannya. Ketika dipindahkan dari wadah plastik yang kaku, sangat sulit untuk mengeluarkan gumpalan media tanam tanpa merusak keutuhannya. Kita terpaksa meremas wadahnya, mengetuk-ngetuk, atau bahkan mencoba mencungkil media tanamnya dengan pisau. Pada saat inilah, akar serabut halus yang bertugas menyerap nutrisi dan menopang kehidupan tanaman pasti akan putus atau rusak. Bayangkan saja, saat kita mengeluarkan tanaman, sebagian gumpalan tanah itu akan hancur, memperlihatkan benang-benang akar yang putih. Bagi mentimun, ini adalah stres yang luar biasa. Setelah pemindahan seperti itu, pertumbuhannya bisa mandek selama 1 hingga 2 minggu, sampai akar yang rusak pulih kembali. Tanaman akan tampak sakit, menguning, dan pada akhirnya kita kehilangan waktu yang berharga, yang berarti hilangnya potensi sebagian hasil panen di masa depan. Poin inilah yang menjadikan penggunaan wadah plastik kaku sebagai pilihan berisiko untuk membudidayakan tanaman sesensitif mentimun. Ada satu lagi aspek praktis yang sering kita abaikan. Ini adalah masalah pemanfaatan ruang yang tidak efisien. Pot atau gelas plastik yang berbentuk bulat ketika diletakkan di ambang jendela atau rak memakan ruang jauh lebih banyak dari yang seharusnya. Selalu ada celah-celah kosong dan ruang tak terpakai di antara pot-pot tersebut. Jika Anda hanya menanam selusin bibit, tentu ini bukan masalah besar. Namun, bagaimana jika Anda menanam 50 atau bahkan 100 batang bibit? Saat itulah, setiap sentimeter persegi menjadi sangat berharga, terutama di apartemen kota, di mana ambang jendela kita sangat terbatas. Coba bayangkan pemandangan dari atas, deretan rapi sel-sel kotak dalam nampan semai, dibandingkan dengan pot-pot bulat yang tersusun sembarangan dengan udara tak terpakai di antaranya. Nampan semai memungkinkan kita menempatkan jauh lebih banyak tanaman pada luas area yang sama. Masalah ini menjadi semakin parah ketika bibit mulai tumbuh besar dan membutuhkan lebih banyak asupan cahaya. Tanaman dalam pot bulat mulai saling menaungi, pertumbuhannya memanjang, dan akhirnya Anda terpaksa merenggangkan jarak mereka lagi, menghabiskan lebih banyak permukaan yang tersisa. Sekarang kita beralih ke objek kedua kita, tray semai atau kaset bibit. Apa itu? Intinya, ini adalah blok yang terdiri dari banyak sel atau lubang tanam kecil yang saling terhubung. Umumnya, tray ini terbuat dari plastik tipis dan tersedia dalam berbagai macam ukuran, mulai dari 6 hingga 160 lubang tanam. Keunggulan utamanya, yang sudah kita singgung, adalah sifatnya yang sangat kompak. Tray ini memungkinkan pemanfaatan ruang yang maksimal dan sangat efisien. Dalam satu nampan standar, Anda dapat menempatkan banyak sekali bibit, di mana setiap bibit berada dalam wadah individualnya masing-masing. Ini adalah solusi ideal bagi mereka yang menanam dalam skala komersial atau sekadar ingin menghemat tempat di ambang jendela rumah. Secara visual, tampilan ini sangat rapi dan terorganisir, menghadirkan deretan tanaman yang seragam dan teratur. Keteraturan semacam ini tentu memanjakan mata sekaligus menyederhanakan proses perawatan bibit. Keuntungan besar lain dari penggunaan tray semai adalah kemudahan dalam bekerja. Seluruh struktur ini sangat mudah untuk dipindahkan.
Anda perlu memutar bibit ke arah cahaya agar pertumbuhannya merata. Anda cukup mengambil seluruh nampan dan memutarnya saja. Mau memindahkan tanaman ke balkon untuk proses aklimatisasi atau pengerasan. Sekali lagi, Anda bisa memindahkan 50 tanaman sekaligus, bukannya harus mengangkat pot kecil satu persatu. Ini sangat menghemat waktu dan juga tenaga. Selain itu, semua bibit berada dalam kondisi yang benar-benar seragam. Mereka mendapat volume media tanam yang sama, jadwal penyiraman yang sama, dan intensitas cahaya yang sama persis. Hasilnya, bibit akan tumbuh sangat merata dan seragam, tanpa ada yang terlalu dominan atau yang tertinggal pertumbuhannya. Bayangkan betapa praktisnya. Anda menyiram seluruh nampan sekali saja, dan air akan terdistribusi secara merata ke semua lubang sel. Ini sangat menyederhanakan perawatan, terutama jika Anda memiliki banyak sekali tanaman. Anda tidak perlu lagi repot memeriksa kelembaban di setiap pot kecil secara terpisah. Tentu saja, kenyamanan dan kepraktisan ini ada harganya. Biaya pertamanya adalah volume media tanam yang sangat minim di setiap lubang semai. Bahkan pada nampan semai yang ukuran lubangnya besar sekalipun, volume tanahnya jarang melebihi 100 hingga 150 ml. Bagi mentimun, yang dikenal pertumbuhannya cepat dan memiliki sistem perakaran yang kuat, volume ini sangatlah minim, bahkan bisa dibilang bencana. Akar akan sangat cepat merasa sesak, memenuhi seluruh ruang yang tersedia, dan akhirnya mulai menderita. Pertumbuhan tanaman akan terhenti, dan daunnya bisa mulai menguning akibat kekurangan nutrisi. Dengan volume sekecil itu, bibit hanya bisa dipertahankan untuk waktu yang sangat singkat, hanya sampai muncul 2 atau 3 daun sejati. Setelah itu, bibit harus segera dipindahkan atau ditanam. Artinya, nampan semai ini hanya cocok untuk tahap perkecambahan paling awal. Jika Anda terlambat memindahkan bibit karena alasan tertentu, misalnya karena cuaca buruk, maka bibit Anda akan mulai layu, kerdil, dan memanjang. Kerugian serius kedua, yang merupakan konsekuensi langsung dari poin pertama, adalah tanah di wadah kecil cepat sekali kering. Volume tanah yang sedikit akan mengering berkali-kali lipat lebih cepat dibanding volume yang besar. Apalagi jika ditempatkan di apartemen yang hangat dengan udara kering akibat pemanas ruangan atau radiator. Anda harus ekstra disiplin memantau kelembaban. Anda siram pagi hari, tapi sorenya tanah sudah bisa mengeras seperti batu. Cukup sekali saja Anda lupa menyiram di hari yang cerah, dan bibit timun yang rapuh itu bisa langsung hangus dan layu permanen. Coba bayangkan pemandangan ini. Anda pulang kerja, dan semua semaian Anda sudah terkulai lemas tak bernyawa. Kondisi ini menuntut kedisiplinan dan perhatian ekstra dari tukang kebun. Penyiraman harus sering, tapi juga harus hati-hati agar tidak malah menciptakan kondisi becek atau lumpur. Mencari keseimbangan air di wadah kecil seperti ini jauh lebih sulit daripada di pot yang lebih luas. Ini adalah stres berkelanjutan, baik bagi tanaman maupun bagi pemiliknya. Baiklah, kita kembali lagi membahas masalah pemindahan bibit. Seharusnya sel-sel pada tray semai sering berbentuk kerucut terpancung. Tujuannya agar gumpalan tanah mudah dikeluarkan. Tapi, kenyataannya di lapangan tidak semudah itu. Plastik tray ini biasanya tipis dan lentur. Saat kita mencoba mendorong gumpalan tanah dari bawah, dinding sel akan berubah bentuk, menekan tanah dan akar. Sangat sulit mengeluarkan bibit tanpa merusak tanaman atau gumpalan tanah itu sendiri. Seringkali gumpalan tanah itu hancur di tangan kita. Efek negatifnya sama seperti saat kita memakai gelas kecil, yaitu akar yang stres dan terluka. Beberapa petani mencoba memotong sel-sel itu, tapi ini membuat tray yang seharusnya bisa dipakai berkali-kali menjadi sekali pakai. Memang ada tray semai dengan dasar yang bisa ditarik keluar, tapi harganya jauh lebih mahal. Jadi, terlepas dari kemudahannya, masalah stres pada mentimun saat dipindahkan dari tray semai ini tetap ada, dan inilah kekurangan utamanya. Akhirnya, kita sampai pada opsi ketiga, yang mungkin paling menarik dan patut diperhitungkan, yaitu pot dan tablet gambut. Solusi ini diposisikan sebagai pilihan yang ideal, sangat ramah lingkungan dan modern. Ide utamanya jelas, tidak perlu repot memindahkan. Anda menanam bibit langsung ke tanah bersama dengan potnya. Produsen menjanjikan bahwa di dalam tanah, dinding pot akan cepat terurai, sehingga akar bisa tumbuh bebas tanpa hambatan. Terdengar seperti mimpi, bukan? Nol stres bagi tanaman, dan jaminan bibit akan tumbuh 100%. Anda cukup menggali lubang, menaruh pot berisi bibit di dalamnya, lalu menutupnya dengan tanah.
Bayangkan skenario ideal ini. Akar bahkan tidak menyadari bahwa mereka sudah pindah rumah dan terus tumbuh seolah tidak ada yang terjadi. Konsep ini memikat karena kesederhanaan dan perhatiannya terhadap kesehatan tanaman. Inilah mengapa pot gambut begitu populer, terutama di kalangan mereka yang khawatir akan merusak akar tanaman yang sangat sensitif, seperti pada bibit timun. Nah, sekarang mari kita bahas dan runtuhkan mitos utama yang melekat pada pot gambut, yaitu mitos yang mengatakan bahwa pot ini mudah dan bebas masalah. Padahal sebenarnya pot gambut adalah pilihan yang paling rumit, paling menantang, dan paling menuntut dalam hal teknik bercocok tanam atau agroteknik. Jika salah penanganan, pot ini bisa memberikan hasil yang luar biasa, atau bahkan menghancurkan seluruh bibit Anda. Inilah alasannya. Dinding pot gambut terbuat dari gambut yang dipadatkan. Material ini bekerja seperti sumbu atau spons. Sifatnya sangat aktif dalam menguapkan kelembaban. Akibatnya, media tanam di dalam pot akan mengering bukan hanya cepat, tapi sangat cepat, bahkan secepat kilat. Jauh lebih cepat dibandingkan yang terjadi pada wadah plastik. Permukaan pot mungkin terlihat lembab, tapi sebenarnya pot tersebut sedang menarik semua air keluar dari dalam, meninggalkan akar tanaman dalam media tanam yang kering kerontang. Hal ini tentu saja menuntut penyiraman yang jauh lebih sering dan lebih banyak lagi. Sekarang, bayangkan, apa yang terjadi jika Anda sedikit saja terlambat menyiram? Anda akan mendapatkan batu bata gambut yang mengering, dengan tanaman yang mati di dalamnya. Kita lanjut membahas kekurangannya. Nah, jika sebaliknya, Anda terlalu semangat menyiram agar media tanam tidak kering, masalah lain siap menghadang. Dinding pot gambut yang selalu lembab adalah lingkungan yang sempurna untuk tumbuhnya jamur dan kapang. Sering sekali muncul lapisan putih, hijau, atau bahkan hitam di permukaan pot. Jamur ini tidak sesederhana kelihatannya. Jamur ini bisa merambat ke media tanam dan tanaman itu sendiri, menyebabkan berbagai penyakit, termasuk penyakit busuk akar garis miring batang, atau yang sering disebut damping off. Bayangkan saja jendela Anda penuh dengan pot-pot yang diselimuti jamur menjijikkan. Ini bukan hanya masalah estetika, tapi juga sangat berbahaya bagi kesehatan bibit atau semai Anda. Untuk memerangi jamur, Anda membutuhkan upaya ekstra, seperti penanganan dengan fungisida, pengaturan kelembapan dan suhu, serta memastikan ventilasi udara yang baik. Jadi, anggapan bahwa pot gambut mudah digunakan ternyata sangatlah menipu. Sekarang, mari kita bahas kesalahan terbesar, kesalahan fatal yang dilakukan oleh 90% pekebun saat menggunakan pot gambut. Ini adalah masalah penguraian dinding pot di dalam tanah. Seringkali, untuk membuat pot lebih kuat dan kokoh, produsen menambahkan kardus atau lem ke dalam campuran gambut. Akibatnya, dinding pot menjadi sangat padat. Ketika Anda menanam bibit bersama potnya ke dalam tanah, dinding-dinding ini tidak terurai bahkan dalam satu musim. Mereka berubah menjadi penghalang yang tidak dapat ditembus oleh akar. Akar tanaman, misalnya akar mentimun, akan membentur dinding padat ini dan tidak bisa menembus keluar menuju media tanam yang kaya nutrisi di sekitarnya. Akar justru mulai tumbuh ke dalam, melilit dan membentuk gumpalan yang sangat padat. Tanaman itu terjebak di dalam cangkir gambut ini, seperti di penjara. Akibatnya tanaman tidak mendapat cukup nutrisi dan kelembaban dari tanah di sekitarnya. Tanaman menjadi kerdil, menguning, dan akhirnya hanya menghasilkan panen yang sangat minim, atau bahkan mati. Di layar, kita bisa menampilkan visual tanaman yang digali pada musim gugur, di mana akarnya sama sekali tidak mampu menembus dinding pot. Lalu, bagaimana cara menghindari bencana ini? Ada beberapa aturan sederhana. Pertama, sebelum ditanam, pot gambut harus dibasahi dengan sangat baik hingga benar-benar jenuh oleh air. Pot yang kering saat masuk ke dalam tanah justru akan menarik kelembapan dari tanah di sekitarnya, sehingga membuat tanaman itu sendiri kekurangan air. Kedua, banyak pekebun berpengalaman menyarankan untuk mengiris pelan-pelan atau menghilangkan sebagian dasar dan dinding pot sebelum penanaman. Ya, langkah ini memang sedikit melanggar konsep pemindahan tanpa trauma, tapi ini adalah tindakan yang diperlukan untuk membantu akar bergerak bebas. Anda bisa membuat beberapa irisan vertikal atau melepaskan pinggiran bawahnya dengan hati-hati. Ini akan memberi akar jalan keluar dan meningkatkan peluang keberhasilan secara signifikan. Dan yang ketiga, saat menanam, pastikan tepi atas pot gambut sama sekali tidak menonjol di atas permukaan tanah.
Jika tidak, pot akan berfungsi seperti sumbu, menguapkan kelembapan dari permukaan, dan mengeringkan seluruh gumpalan akar. Mari kita bahas soal kualitas pot gambut itu sendiri. Di pasaran, jumlahnya banyak sekali, dan komposisi serta kepadatannya sangat beragam. Pilihan yang murah biasanya mengandung banyak karton dan memiliki dinding yang sangat padat, hampir sekeras batu. Nah, jenis inilah yang paling berbahaya bagi pertumbuhan akar. Pot yang lebih mahal dan berkualitas tinggi terbuat dari gambut sphagnum, sehingga lebih gembur dan sirkulasi udara serta airnya lebih baik. Alhasil, pot ini juga lebih cepat terurai dalam tanah. Oleh karena itu, jika Anda memutuskan untuk menggunakan metode penanaman ini, jangan berhemat. Pilihlah produk dari produsen yang sudah teruji. Cobalah sentuh potnya. Pot yang baik seharusnya terasa ringan, sedikit berpori, dan tidak keras serta mulus seperti kardus. Anda bisa melakukan eksperimen. Coba rendam pot dalam air selama 24 jam. Pot yang berkualitas akan menjadi lunak dan mudah disobek dengan tangan, sementara pot yang buruk akan tetap mempertahankan bentuk dan kekuatannya. Sekarang, mari kita bahas tentang tablet gambut. Tablet ini adalah substrat gambut yang dipadatkan menyerupai kepingan dan diselimuti oleh jaring tipis. Ketika direndam, tablet ini akan mengembang dan berubah menjadi wadah mini berisi media tanam yang siap dipakai. Ini sangat praktis, kita tidak perlu lagi repot-repot memindahkan tanah ke dalam wadah atau pot. Semuanya jadi bersih dan cepat. Tablet gambut ideal untuk menyemai benih, terutama benih yang mahal atau sensitif. Sistem perakaran akan berkembang dengan baik di substrat yang gembur dan berudara ini. Namun, ada masalah yang bisa timbul, meskipun skalanya lebih kecil. Jaring yang berfungsi menjaga bentuk tablet ini ternyata juga bisa menghambat pertumbuhan akar. Meskipun diklaim dapat terurai, jaring ini mungkin masih terlalu kuat untuk akar halus tanaman, seperti akar timun. Oleh karena itu, saat memindahkan bibit dari tablet gambut, sangat disarankan untuk memotong jaring ini dengan hati-hati atau melepasnya seluruhnya. Pastikan Anda melakukannya dengan hati-hati, agar gumpalan media tanamnya tidak hancur. Jadi, apakah pot gambut ini benar-benar buruk sekali? Tentu tidak juga. Mereka punya tempat dan fungsinya sendiri. Pot ini bisa sangat efektif kalau kita menanam jenis tanaman yang memang sangat rentan stres saat dipindahkan, asalkan kita mau memberikan perhatian ekstra. Contohnya, beberapa jenis bunga atau tanaman eksotis. Tapi, khusus untuk mentimun, menurut saya risikonya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Terlalu banyak syarat, mulai dari memastikan potnya berkualitas baik, tidak lupa menyiram, menghindari penyiraman berlebihan agar tidak berjamur, sampai memastikan pot itu benar-benar terurai di dalam tanah. Terlalu banyak faktor yang berpotensi gagal. Bagi para pemula di dunia berkebun, saya dengan tegas tidak menyarankan untuk menggunakan pot gambut sebagai permulaan. Kemungkinan untuk membuat kesalahan dan akhirnya kecewa dengan hasilnya itu terlalu besar. Ini adalah alat yang cocok hanya untuk pekebun yang sudah berpengalaman dan sangat disiplin. Mari kita simpulkan sementara hasil perbandingan kita ini. Gelas plastik, murah, praktis, volume terkontrol, dan kita bisa melihat perkembangan akar. Namun, risiko merusak akar saat memindahkannya sangat tinggi. Tray semai, kaset semai. Kompak, perawatan mudah, tanaman tumbuh merata. Tapi, volume media tanamnya sedikit dan cepat sekali kering. Selain itu, masalah trauma akar saat pemindahan juga tetap ada. Pot gambut. Secara teori, pindah tanamnya ideal tanpa stres. Namun, di praktiknya, ini adalah pilihan yang paling rewel. Membutuhkan kontrol kelembapan yang ketat, dan ada risiko akarnya malah terkunci di lapisan pot yang tidak terurai sempurna. Jadi, terlihat jelas bahwa setiap metode punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pilihan yang ideal, yang cocok untuk semua orang dan di setiap situasi memang tidak ada. Lalu, bagaimana solusinya? Apakah benar-benar tidak ada cara untuk menumbuhkan bibit mentimun yang sempurna? Nah, sekarang saya akan membongkar rahasia yang menggabungkan semua kelebihan dari berbagai metode sambil menghilangkan atau meminimalkan semua kekurangannya. Ini adalah yang kita sebut metode repotting atau metode pindah tanam tanpa guncangan. Dan wadah terbaik untuk metode ini adalah gelas plastik biasa, tapi harus dimodifikasi sedikit. Atau bisa juga menggunakan pot semai khusus yang memiliki dasar yang bisa dilepas. Inti dari metode ini sederhana. Kita tidak perlu mengguncang tanaman agar keluar dari wadahnya.
Sebaliknya, kita dengan hati-hati memindahkannya ke pot yang lebih besar atau langsung ke tanah, memastikan gumpalan tanah, media tanam, tetap utuh sepenuhnya. Agar proses ini mudah, Anda bisa memanfaatkan wadah bekas yogurt atau cup bekas es krim yang biasanya bagian bawahnya sedikit lebih kecil dari bagian atas. Atau, cukup potong gelas plastik biasa di satu sisi, dari atas ke bawah, sesaat sebelum memindahkannya. Caranya, masukkan gelas tersebut ke dalam lubang tanam, lalu buka lipatan atau tarik plastik wadahnya secara perlahan. Dengan demikian, tanaman akan tetap berada di tempatnya, dan sistem akarnya sama sekali tidak terganggu. Dengan metode ini, kita mendapatkan 3 keuntungan sekaligus. Volume media tanam yang cukup, biaya yang sangat rendah, dan yang paling krusial, tanaman terhindar dari stres saat dipindahkan. Inilah yang disebut standar emas untuk menanam mentimun yang terkenal rewel itu. Baiklah, mari kita rangkum hasil investigasi kita. Kita menemukan bahwa pot gambut yang populer dan dianggap ramah lingkungan itu sebenarnya adalah musuh tersembunyi bagi bibit timun. Dindingnya yang padat dan sulit terurai, itulah yang menjadi penjara bagi akar, seringkali menggagalkan sebagian besar panen para pekebun pemula. Tray semai memang bagus untuk menghemat ruang di awal, tapi cepat sekali menjadi sempit. Sementara itu, gelas plastik, metode lama yang teruji, jika digunakan dengan benar, terbukti menjadi pilihan paling andal dan aman. Kuncinya adalah memastikan drainase yang baik dan menggunakan teknik pindah tanam, repotting, yang tepat agar akarnya tidak terluka. Jangan ikut-ikutan tren, percayalah pada metode yang sudah teruji. Ingat, hal terpenting bagi timun adalah sistem akar yang utuh dan tidak terganggu. Berikan kondisi ini, dan ia akan membalas Anda dengan panen buah yang renyah, harum, dan melimpah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Saya harap informasi ini bermanfaat bagi Anda. Jika ya, jangan lupa klik suka, like, dan berlangganan subscribe ke channel ini, agar Anda tidak ketinggalan rahasia berkebun lainnya. Sekarang pertanyaan utamanya, setelah mendengar semua ini, apakah pandangan Anda berubah? Wadah apa yang akan Anda gunakan untuk menyemai bibit tahun depan? Tuliskan pemikiran dan pengalaman Anda di kolom komentar. Mari kita diskusikan.